Pertama, gagasan daripada Bapak DK Silaban terkait setelah dia dilantik menjadi kepala desa. Yang pertama yang dia soroti adalah peningkatan sumber daya manusia warganya dengan pola pikir untuk mengubah pola mindset daripada orang tua yang ada di sini, sehingga dia akan memulai peningkatan sumber daya manusianya mulai dari tingkat SD di awal dengan dasar belajar bahasa Inggris, karena beliau tertarik waktu dulu, karena sudah kita awali dulu sebelum dia dilantik sebagai kepala desa di dusunnya beliau. Jadi itulah dasar beliau untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di desa Siponjot, bukan hanya dusunnya, tetapi seluruh warga desa Siponjot akan menikmati pembelajaran bahasa Inggris, di mana biayanya disubsidi dari pemerintah desa, ditambah dengan dari warga, agar kegiatan itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, setelah berjalan beberapa bulan, terjadi ada penilaian antar desa terbaik di tahun 2022, di mana dari tim pada waktu itu, karena saya diundang pada situ hadir dari pemerintah, itu namanya termasuklah desa ini menjadi desa inovasi karena dari pendidikan tersebut, Pak, inovasinya. Pelajarannya adalah hanya bahasa Inggris yang pertama sekali tahun 2022 bulan Maret. Berjalan seiringnya satu tahun perjalanannya, belum lagi mencapai di akhir 2022, masyarakat sudah antusias untuk menambahi pembelajaran. Ikutlah matematika di tahun 2022 bulan Juli. Sehingga kenapa? Karena anak-anak ini, pemerintah Bapak Deka dalam hal ini ingin anak-anaknya mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan bahasa global, dan ingin sumber daya manusianya, warga belajarnya ikut berpikir logis dan kritis dengan menghadirkan bimbel matematika kepada tingkat SD dan SMP pada waktu itu. Terkait dengan subsidi yang diberikan pertama sekali ya, kita disubsidi 30 juta untuk 1 tahun untuk penganggarannya, untuk tutor kita semuanya, dan orang tua membantu 20.000 pada saat itu. Padahal biaya yang dikeluarkan pada waktu itu adalah 5 juta per bulan, sehingga di mana anak-anak itu, orang tua itu, dana yang terkumpul dari orang tua tidak mencukupi. Makanya Bapak Deka dengan beserta perangkatnya, beserta BPD waktu itu berusaha untuk mencari dana untuk bisa menutupi anggaran itu kepada anak-anak. Sehingga dengan 30 juta, orang tua yang ada anaknya SMP dan SMA ikut meminta. Padahal anggaran menipis 30 juta. Dalam hal itu masih anggarannya 30 juta, Pak. Jadi pada waktu itu ketika dia beranggaran 30 juta, anak-anak kita ini sudah ada 10 kelas. Sehingga dananya nggak cukup dari orang tua, nggak cukup dari dana desa, sehingga beliau mencari donatur ya pada waktu itu. Bahkan mengalami keminusan terus. 2 tahun mengalami keminusan kurang lebih 5 juta tiap tahun terkait ini. Itulah yang bulannya kegiatan ini sampai 2025. Nah, setelah itu, karena hanya dipercayakan waktu itu belajar sore dengan dibantu dengan teman-teman dari perangkat desa, tapi waktu itu masih hanya bermitra dengan saya, dan saya dipercayakan beliau untuk mencari para tutor, bukan hanya tutor warga desa Siponjot. Ada memang kita masuk desa Siponjot karena kurangnya tutor, kita buat dari Dolo Sanggul ada 6 orang, dari Pergaulan ada, dari Lintong ada. Di semua kolaborasi kita tahu tujuan daripada dana desa itu pertama adalah mengutamakan sumber daya di dalamnya. Tapi karena kekurangannya sumber daya pengajar, makanya kita ambil ikut mencari tutor-tutor yang bisa membantu mendukung program beliau sehingga bisa berjalan kegiatan ini dengan baik. Sampai hari ini mungkin bisa ditambahin oleh Bapak TPK kita nanti, tapi sampai hari ini saya rasakan karena
udah 4 tahun. Dukungan orang tua bisa saya katakan sangat begitu luar biasa, di mana sampai hari ini keberadaan siswa yang ikut les mulai dari tingkat SD bahkan tingkat TK sampai ke SMA sampai hari ini, sampai kami tutup kegiatan pada tanggal 21 Juni 206 orang. 6 orang. Iya. Sebagai TPK, PNF. terlebih TPK ini PNF, les bahasa Inggris dan matematika. Dapat dulu, mau sesuai saya sebagai seorang TPK, penilaian saya sama Pak Kades sangat memuaskan. Terlebih cara ni mana? Cara ni Bapak beliau di nama katahon. Saya tidak menerima gaji demi pembangunan desa dan sumber daya manusia di masyarakat desa Siponcot. Bangga hiam maaf sebagai TPK memereng Bapai alana di lokasi les. Dia mengatakan tidak menerima gaji, dia sumbangkan. Kalau udah bisa dia tanyakan sebagai kepada siswa, contoh ngomong teguran, selamat pagi, selamat siang. Kalau bisa anak itu bahasa Inggris menjawabnya, dia kasih langsung hadiah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gagasan dari Bapak Kepala Desa kepada orang tua siswa, kalau memang tidak sanggup melapor orang tua anak tersebut, tidak sanggup, Bapak itu langsung membantu membayar uang pendaftarannya sama uang lesnya. Kira-kira gitu sama pengetahuan saya yang nyata saya lihat. Kira-kira begitu Pak. Kalau gaji naik sebagian gimana udah makin membantu orang tua ni anakin langsung sanggup membayar uang les yang terkait dapat pesawat yang terkait dana desa natu uang les 8 juta 1 bulan. Tapi selebihnya itulah Bapak itu sama perangkat desa sama donatur membantu biar dapat menggaji tutor kurang lebih 20 orang. Nah, jadi yang sebagian kalau memang ada laporan masyarakat, contoh minggu yang lewat saya laporkan ada anak saya, tetangga saya lah. Orang itu tidak ada orang tuanya. Saya laporkan sama bapak itu, contohnya, biar bisa dimasukkan, padahal bukan kita ya sewena-wena memasukkan dapat bantuan. Ada terterakan peraturannya. Jadi bapak itu langsung kasihlah itu dari bagian dari gajinya. Nah, kira-kira begitulah jalan. Sumbang 1 juta tiap bulan ke les. Tambah lagi 1 juta per bulan ke les PNF ini. 1 juta per bulan. Terima kasih. Jadi memang puji Tuhan perantau desa Siponcot sangat intens memberikan perhatian bantuan ke desa kami terkait dengan pembangunan sumber daya manusia melalui program kita pendidikan non formal, yaitu les bahasa Inggris, matematika, dan bimbel. Ya, jadi perantau selalu mensupport kita, mendukung kita. Jadi hari ini sangat kita jaga kepercayaan yang mereka buat ke kita. Juga tadi di pinggir Tau Silosung itu ada gazebo, itu juga sumbangan dari anak rantau itu Pak. Jadi saya sangat bersyukur bahwa hari ini perantau desa Siponcot sangat perhatian terhadap perkembangan masyarakat desa Siponcot, secara khusus pengembangan SDM-nya Pak. Demikian. Dinas Peternakan Humbang kita panggil, mereka juga langsung segera ikut turun menangani. Dinas Peternakan Humbang. Jadi memang konsen
Pemkab Humbang melalui Dinas Peternakan untuk mengembangkan sapi di Humbang Asundutan. Jadi hari ini udah 3 orang kami di desa ini Pak yang punya ternak di atas ada 10 ekor gitu. Udah ada 3 orang kita. Ini sangat berpeluang besar. Kenapa? Karena dia sapi ini tidak hanya makan rumput Pak. Jadi semua hijauan seperti yang di Gang Jeruk itu, semak belukar itu semua dimakan. Kemudian juga tongkol jagung, kalau kita habis panen jagung, tongkol jagung sama batang jagung yang udah masak itu Pak, kalau kita fermentase, itu bisa juga dimakan. Bisa tahan dia sampai 1 tahun fermentasinya. Jadi artinya hari ini mau kita katakan bahwa semua limbah pertanian itu dimakan sapi. Beda sama kerbau. Tapi ini Pak udah termasuk modal besar ini Pak. Ini udah 4 tahap ini Pak. Jadi saya dulu belajar sapi dari belakang sana 4 ekor dulu mulai Pak. Kita memulai usaha sapi ini. Jadi dulu udah 4 tahap. Itu 1 tahap. Yang kedua ujung, ketiga tengah. Ini yang terakhir tahun lalu kita bangun. Jadi artinya kalau kita punya modal sebanyak apapun, kalau kita memulai usaha yang baru, ya itu memang harus dari yang kecil. Kita mulai dari yang kecil. Jadi saya dulu 5 tahun yang lalu saya mulai dengan 4 ekor Pak. Ya, seperti itu proses. Memang saya 24 jam di Siponjot. Jadi pagi-pagi saya jam 6 udah sampai di sini Pak. Nah, jam 8 nanti kita udah sampai kantor desa. Kalau nggak ada urusan kantor desa, kita ke ladang lagi ke sini. Saya percaya pada Tuhan bahwa saya beserta keluarga sudah menjadi saluran berkat bagi warga desa Siponjot, dan itu yang kita lakukan sehingga ke depan warga desa Siponjot ini dengan kita persiapkannya pendidikan usia dini, harapan kita masa depan mereka akan pasti lebih baik seperti itu Pak. Jadi artinya seperti kata Sir John, bahwa dengan pendidikan lah manusia bisa sejahtera. We start from education. Itu yang selalu kita ingat filosofinya Pak Sir John. Demikian Pak.